Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Letaknya di ujung sawah, jauh dari pemukiman. Orang-orang desa menyebutnya rumah Pak Darno, meskipun Pak Darno sendiri sudah lama meninggal dan tak seorang pun tahu persis apa yang terjadi padanya. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa rumah itu berhantu. Warga percaya bahwa arwah penasaran masih bersemayam di sana. Tak ada yang berani mendekat, apalagi setelah matahari terbenam. Namun suatu hari datanglah seorang pemuda dari kota bernama Johan. Ia adalah mahasiswa arsitektur yang sedang menyusun skripsi tentang rumah-rumah tradisional Jawa. Ia mendengar cerita tentang rumah Pak Darno dari pamannya yang tinggal di desa itu. "Aku hanya butuh beberapa hari saja. Aku ingin memotret dan mencatat detailnya," kata Johan saat pamannya Pak Darto memperingatkannya. "Rumah itu bukan rumah biasa, Han. Banyak yang sudah coba masuk, tapi pulangnya nggak sama," ujar Pak Darto dengan suara berat. Tapi Johan bersikeras. Ia merasa desa itu terlalu percaya tahayul. Dengan kamera, buku catatan, dan sedikit bekal, ia lanjut berjalan ke rumah Pak Darno pagi-pagi sekali. Matahari masih samar menyapu pucuk pohon saat ia menembus jalan setapak di antara sawah. Sesampainya di rumah itu, Johan merasa aneh. Rumah itu terlihat lebih utuh dari yang ia bayangkan. Dinding kayu jati masih kokoh, ukiran-ukirannya nyaris tak berubah. Tapi hawa di sekitarnya dingin meski matahari mulai meninggi. Seperti ada embusan udara dari tempat yang bukan bagian dari dunia ini. Ia membuka pintu rumah yang tidak terkunci. Kayu tua berderit panjang saat ia masuk. Bau lembab dan tanah basah langsung menusuk hidung. Debu tebal menutupi setiap permukaan, namun anehnya ada jejak kaki kecil di lantai menuju ruang tengah. Jejak itu seperti milik anak kecil, tapi siapa yang ada di sana? Johan mengabaikannya. Ia mengira itu mungkin sisa jejak dari hewan liar. Ia mulai mengelilingi rumah, memotret detail arsitektur, mencatat bentuk langit-langit, dan membandingkan dengan referensi dari bukunya. Hingga siang berlalu. Saat matahari tenggelam, di balik horizon awan, suara jangkrik mulai menggantikan kicau burung. Johan masih dalam rumah. Ia sibuk menyusun kamera tripodnya untuk memotret interior. Lalu terdengar ketukan dari loteng. Ia mendongak. Loteng rumah itu sudah lama tertutup, tidak mungkin ada yang tinggal di atas. Pohon mungkin, gumamnya. Namun saat ia kembali melihat kamera, ia terkejut. Seseorang berdiri di belakangnya dalam bayangan refleksi lensa. Johan menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Napasnya tercekat. Ia memutuskan sudah cukup dan mulai berkemas. Tapi saat ia hendak melangkah keluar, pintu utama tertutup sendiri, menghentak begitu keras hingga seluruh rumah bergetar. Johan panik. Ia mencoba membukanya, tapi engselnya seperti membatu. Ia berlari ke jendela, namun kayu palangnya tak bergaming. Saat itulah suara ketukan di loteng berubah menjadi suara seretan. Dari atas langit-langit terdengar seperti sesuatu yang berat diseret perlahan. Lalu suara itu berhenti tepat di atas tempat Johan berdiri, diam dan hening. Tiba-tiba, cairan hitam pekat menetes dari selapapan langit-langit. Johan melangkah mundur, menatap langit-langit dengan mata membelalak. Cairan itu membentuk seperti pola tangan, lalu wajah. Seolah-olah seseorang sedang menempelkan tubuhnya dari atas, menatap ke bawah. Johan menjerit dan berlari ke dapur. Ia menemukan pintu belakang, namun di sana berdiri seorang perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup rambut, mengenakan kebaya kuning lusuh, dengan mata menghitam dan mulut robek, menganga hingga ke telinga. Perempuan itu tidak berteriak, tapi perlahan tersenyum, senyum yang terlalu lebar, terlalu tidak manusiawi. Keesokan harinya, warga menemukan kamera Johan di depan rumah Pak Darno, tepat di anak tangga. Isinya penuh foto rumah, dan di akhir file ada video yang merekam detik-detik terakhir. Dalam video itu Johan berbicara pada kamera, wajahnya pucat. "Kalau kalian menemukan ini, jangan masuk ke rumah ini. Dia masih di sini, anak kecil itu dan ibunya. Mereka bukan manusia, mereka memakan ingatanmu.
Aku sudah tidak tahu siapa aku. Lalu terdengar suara ketukan dari belakang. Johan menoleh dan video berakhir dalam layar hitam. Johan tak pernah ditemukan. Rumah Pak Darno kini benar-benar dibiarkan lapuk. Tapi warga masih percaya saat malam tertentu dari kejauhan terlihat cahaya lampu redup dari dalam rumah itu dan suara ketukan kecil dari loteng.